Dan untuk membahas lebih lanjut terkait polemik Pondok Pesantren Al Zaitun, kami sudah terhubung dengan Profesor Utang Ranu Wijaya, Ketua Bidang Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Majelis Ulama Indonesia MUI. Selamat pagi menjelang siang Pak Ranu, salam sehat selalu. Pak, tanggapan Anda Pak soal ini Pak, apakah memang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh pimpinan Ponpes Al Zaitun ini menyimpang dari ajaran-ajaran yang ada? Ya, terima kasih Mbak Ica ya. Setelah kami teliti secara mendalam, memang banyak hal yang menjadi catatan kami, terutama yang menyangkut penodaan agama, kemudian yang menyangkut penyesatan dalam pemahaman agama ya. Termasuk di dalamnya juga menyangkut persoalan-persoalan keutamaan yang kelihatannya itu menjadi direndahkan ya. Jadi itu yang menjadi perhatian kami. Memang concern kami pada persoalan itu. Ini pada persoalan penodaan, pada persoalan penyesatan dan persoalan-persoalan yang terkait dengan pemahaman keagamaan yang memang sudah sangat jelas didengar oleh publik, yang kontroversial gitu ya. Penodaannya, penyesatannya bentuknya yang mana Pak? Mungkin boleh Anda elaborasi lagi, yang bentuk yang mana pendugaan penistaan dan penyesatannya? Jadi secara umum kalau yang dinamakan menodai itu yakni menghina atau melecehkan Allah, Al-Quran, Nabi, ibadah, para sahabat dan simbol-simbol keislaman seperti masjid atau Ka'bah. Itu yang menyangkut penodaan atau penghinaan. Nah, yang kita temukan, tapi ini juga kan nanti akan dipatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi sementara saya bisa menyebutkan ini sebelum dipatwakan tentu saja. Ini ya masuk ke menodai Allah, kemudian Al-Quran ya. Karena kapan Pak Ranu fatwa MUI ini akan dikeluarkan terkait Panji Ponpes Al Zaitun ini, karena kan sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian, kemarin kita sudah sempat berdiskusi juga begitu, lalu kemudian baru tahun inilah pimpinan Ponpes tersebut diperiksa dan akhirnya menjadi kegaduhan di tengah masyarakat. Kapan kemudian MUI akan mengeluarkan fatwa yang tegas terkait apa yang dilakukan dari Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Fatwa secepatnya akan dikeluarkan. Kami sedang menyiapkan fatwa itu. Pertama terkait dengan penodaan agama, kedua terkait dengan penyesatan. Tapi nanti fatwanya mungkin satu saja digabung gitu. Tapi yang sudah kita lihat memang ada penodaan agama, ada menyangkut penyesatan. Ya. Kedua hal itu yang nampak sekali ada pada Panji Gumilang. Ya Pak Ranu, dengan temuan atau pengkajian yang sudah dilakukan oleh MUI ini tentunya sudah diberikan begitu ya ke pihak kepolisian, kemudian juga ke pihak pemerintah sudah dilaporkan begitu Pak? Karena belum ada fatwanya secara resmi, kita belum mengirimkan, belum memberikan rekomendasi atau belum melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan persoalan fatwa. Tapi karena memang dari MUI ini sudah ada tim ahli agama yang diminta oleh Bareskrim dan kami sudah membentuk tim ahli agama itu sebanyak 5 orang. Kami sudah diminta untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan poin-poin yang ditunjuk oleh Bareskrim. Nah, kami sudah menjawab itu. Intinya terkait dengan persoalan penodaan dan penyesatan. Oke Pak Ranu, ini kan tadi Pak Ranu bilang fatwanya akan segera dikeluarkan begitu dalam waktu dekat. Artinya kan sudah ada penelitian lebih lanjut lagi dari hasil riset sebelumnya yang dilakukan, rekomendasi yang diberikan kepada Kementerian Agama, Kepolisian pada tahun lalu 2003 kalau saya tidak salah ya. Nah ini untuk fatwa tersebut. Yang lalu 2002, yang sekarang 2023. Nah, pada ini sudah tahun 2023 ini kalau misalnya Pak Ranu bisa mempresentasekan begitu, sudah berapa persen kira-kira MUI ini benar-benar akan memberikan fatwa bahwa Ponpes ini sesat dan terindikasi penistaan agama? Iya, biar clear gitu. Sudah berapa persen nih Pak? Kita masyarakat ingin tahu. Karena kan ini MUI menjadi patokan masyarakat untuk berbagai kegiatan agama. Ya, sudah 100% persiapan kami untuk mengeluarkan fatwa itu.
Oke. Sehingga nanti Komisi Fatwa bersidang. Nah, kapan bersidangnya ini tergantung kepada Komisi Fatwa. Ya, artinya Oke, persiapannya sudah rampung. Sudah rampung Untuk ya, dan sampai berdasarkan hasil tersebut sudah keluarlah. Ini tinggal sidang untuk menetapkan saja bahwa ini fatwa akan dikeluarkan terkait dengan ponpes ini. Kalau misalnya ada penolakan dari kemudian pimpinan pondok pesantren, kemudian dari alumni-alumninya juga sendiri, itu MUI kira-kira apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, MUI hanya menyerahkan fatwa itu ke pihak kepolisian sebagai bahan untuk pengusutan, ya, untuk penyelidikan terkait dengan penodaan agama. MUI hanya punya kewenangan untuk itu. Ya, selebihnya tentu fatwa ini akan disampaikan kepada pihak-pihak lain, termasuk diinformasikan kepada publik bahwa Panji Gumilang sudah melakukan penodaan dan penistaan terhadap agama, kemudian ada penyesatan di dalamnya. Ya, itu yang akan disampaikan kepada publik. Oke. Baik. Pak, satu lagi mungkin terakhir, ini tahun 2023 setelah ada pengembangan lagi terkait penelitian terhadap ponpes ini oleh MUI, apakah indikasi adanya keterkaitan dengan NII KW 9 ini benar-benar lebih terang terlihat atau memang bagaimana hasilnya, Pak? Iya, pertama ingin saya sebutkan kembali bahwa memang soal-soal yang terkait dengan siasah itu bukan menjadi domain kami. Ya, artinya kami tidak terlalu mendalami lebih lanjut karena memang data-data sudah sangat jelas bahwa Panji Gumilang itu dulu dan sampai sekarang masih ada kaitannya dengan NII KW 9. Ya. Tapi tidak termasuk yang kami laporkan dan kami fatwakan kalau soal itu. Bukan di ranah MUI begitu ya Pak ya, untuk terkait dengan... Jadi kewenangan MUI untuk menjelaskan lebih lanjut soal itu. Baik. Oke. Terima kasih banyak Pak Ranu. Semoga kita akan menantikan bagaimana nanti kemudian MUI mengeluarkan fatwa dan juga bagaimana proses Panji Gumilang di Bareskrim. Terima kasih. Terima kasih, Baik, Prof. terima kasih. Ranu.